Hongaria adalah nama untuk sebuah negara di Eropa Timur yang terkenal karena wilayahnya dilewati oleh Sungai Danube. Di masa lalu, Hongaria, layaknya mayoritas negara Eropa Timur lainnya, adalah negara penganut ideologi komunisme. Hongaria sendiri sebenarnya sempat berusaha menanggalkan ideologi komunismenya pada tahun 1956. Namun akibatnya bagi mereka sungguh tragis karena tak lama sesudahnya, Hongaria langsung diinvasi oleh raksasa komunis Uni Soviet. Invasi yang dilancarkan oleh Uni Soviet ke Hongaria di tahun 1956 bertujuan untuk menggagalkan revolusi Hongaria, aksi protes besar-besaran di Hongaria yang diikuti dengan upaya penggantian rezim di Hongaria dari yang semula komunis menjadi rezim yang lebih demokratis. Invasi tersebut berakhir dengan keberhasilan Uni Soviet menggagalkan revolusi Hongaria, sehingga rezim komunis yang dekat dengan Uni Soviet tetap berkuasa di Hongaria hingga lebih dari 3 dekade berikutnya. Tak lama sesudah berakhirnya Perang Dunia II, Uni Soviet menduduki Hongaria dengan tujuan menjadikan Hongaria sebagai negara komunis sekutu Uni Soviet di Eropa Timur. Matyas Rákosi selaku pentolan dari Partai Komunis Hongaria naik sebagai pemimpin baru Hongaria atas restu Soviet. Selama kepemimpinan Rákosi, ribuan orang Hongaria yang tidak sejalan dengannya ditangkap, disiksa, dan bahkan dibunuh tanpa proses peradilan yang layak. Aktivitas penyensoran media dan larangan mengkritik pemerintah juga diberlakukan oleh Rákosi. Era kepemimpinan Rákosi juga ditandai dengan menurunnya perekonomian Hongaria. Penyebab utama mengapa hal tersebut bisa terjadi adalah karena kesalahan pengelolaan ekonomi di mana kebijakan-kebijakan seperti nasionalisasi lahan pertanian dan pembangunan terlalu menitik beratkan pada sektor industri berat. Sebagai akibatnya, penyediaan kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar seperti bahan makanan menjadi terabaikan. Hal tersebut lantas berdampak pada menurunnya standar hidup rakyat Hongaria dan semakin seringnya terjadi kelangkaan bahan pokok di seantero negeri. Kebijakan-kebijakan Rákosi yang sudah disebutkan di atas tadi pada gilirannya membuat pemerintahan Rákosi tidak populer di mata rakyat Hongaria. Kendati demikian, mereka tidak berani melawan karena khawatir akan ditindas oleh aparat Hongaria yang patuh kepada Rákosi. Namun situasinya mulai berubah ketika Joseph Stalin selaku pemimpin Uni Soviet meninggal di tahun 1953. Meninggalnya Stalin lalu diikuti dengan munculnya gerakan reformasi di partai-partai komunis Eropa Timur, tak terkecuali di Hongaria. Rákosi selaku pemimpin dari KMP posisinya digantikan oleh Imre Nagy yang sikap politiknya cenderung lebih lunak dan terbuka. Bulan Mei 1955, negara-negara komunis Eropa Timur mendirikan organisasi Pakta Warsawa untuk mengimbangi kekuatan NATO selaku organisasi multinasional milik blok Barat. Salah satu poin kesepakatan penting dalam Pakta Warsawa adalah negara-negara anggotanya tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Nagy berharap, poin tersebut bisa mencegah Uni Soviet dan negara komunis lainnya ikut campur urusan dalam negeri Hongaria saat dia memberlakukan reformasi politik negaranya. Bulan Juni 1956, muncul aksi demonstrasi besar-besaran di Polandia di mana aksi demonstrasi tersebut sukses mengangkat Władysław Gomulka yang pro-reformasi sebagai pemimpin Partai Komunis Polandia. Naiknya Gomulka lantas diikuti dengan negosiasi antara rezim komunis Polandia dengan Uni Soviet. Hasilnya, Uni Soviet setuju untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran pada pemerintahan Polandia yang sebelumnya sangat otoriter dikontrol ketat oleh Soviet. Keberhasilan aksi protes di Polandia tersebut lantas menginspirasi rakyat Hongaria untuk melakukan aksi protes serupa, dengan harapan bisa mewujudkan reformasi politik di Hongaria. Pada 23 Oktober 1956, demonstrasi menuntut dikembalikannya jabatan Imre Nagy sebagai Perdana Menteri dimulai. Rakyat menyukainya tak lain karena kebijakan liberalnya. Arak-arakan pengunjuk rasa yang diorganisasikan oleh mahasiswa itu awalnya berlangsung damai. Mereka melakukan pawai panjang dari pusat kota Budapest menuju gedung parlemen Hungaria. Selain menginginkan Nagy, massa juga menuntut pemilihan umum yang bersih, kebebasan pers, dan pengusiran tentara Soviet dari negara itu. Demonstrasi ini menarik minat banyak orang. Semakin lama, massa yang menyuarakan pendapatnya semakin membludak. Jumlahnya tercatat mencapai puluhan ribu orang.
Sementara kebanyakan massa mengumandangkan tuntutannya bermodalkan alat pengeras suara di atas mobil. Seorang perwakilan mahasiswa berusaha masuk ke dalam stasiun radio untuk menyiarkan kampanye secara lebih meluas. Polisi pun tidak membiarkan hal itu terjadi dan menangkapnya. Mendengar utusan mereka ditahan, massa menuntut temannya dibebaskan. Akan tetapi, Otoritas Keamanan Nasional Hungaria malah menembaki para demonstran dari atas gedung stasiun radio tersebut. Seorang mahasiswa tewas dan dibungkus dengan bendera. Jasadnya lalu ditandu ke atas kerumunan. Pada titik ini, demonstrasi tak lagi berjalan damai, pemberontakan besar-besaran dilakukan. Massa yang marah menyerukan revolusi kemerdekaan atas Uni Soviet. Dalam sekejap kerusuhan menyebar luas, pemerintahan pun kacau. Ratusan orang meninggal. Bentrokan antara warga sipil dan militer tak terhindarkan. Selama berhari-hari, polisi menampakkan taringnya, tank-tank Soviet tak ketinggalan mondar-mandir di jalan. Kerusuhan baru mereda pada 28 Oktober. Gencatan senjata diberlakukan. Soviet pun setuju menarik pasukannya dari Hungaria 2 hari kemudian. Sesuai permintaan rakyat, Imre Nagy dikembalikan ke posisinya sebagai Perdana Menteri dan diizinkan membentuk pemerintahan baru. Namun begitu, Soviet tidak lantas menyerah kalah. Pada 4 November, pemimpin Soviet kala itu, Nikita Khrushchev mengirimkan kendaraan lapis bajanya ke Budapest untuk mengakhiri revolusi berdarah tersebut. Sejarah mencatat, konflik antara kaum liberal dan komunisme di Hungaria berakhir pada 10 November 1956. Lebih dari 2.500 warga sipil Hungaria meninggal dan 700 tentara Soviet terbunuh selama konflik. Revolusi kemerdekaan faktanya juga telah menyebabkan sedikitnya 200.000 penduduk Hungaria eksodus dan menjadi pengungsi ke negara lain di Eropa. Setelahnya, ribuan demonstran ditangkap dan ratusan di antaranya dihukum mati. Sayangnya, pemberontakan puluhan ribu warga Hungaria tidak berbuah kemenangan. Soviet tetap berjaya. Revolusi pada 23 Oktober dikategorikan sebagai upaya pemberontakan dan melarang segala bentuk peringatan terhadap hari bersejarah ini. Nagy pun dieksekusi pada 1958 setelah menjalani sidang tertutup dan sangat dirahasiakan di Budapest. Ditinjau dari aspek sosial politik, invasi Uni Soviet berhasil menggagalkan revolusi Hongaria sehingga Hongaria tetap menjadi negara komunis sekutu Soviet hingga tahun 1990. Pasca invasi, János Kadar naik sebagai Perdana Menteri Hongaria yang baru dan ia menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendongkrak perekonomian Hongaria tanpa menanggalkan ideologi komunis negara tersebut. Nagy selaku tokoh penting dari revolusi Hongaria sendiri sempat bersembunyi di gedung kedutaan besar Yugoslavia. Namun ia akhirnya ditangkap oleh Uni Soviet sebelum kemudian dieksekusi pada tahun 1958. Memasuki akhir dekade 1980-an yang juga merupakan akhir dari era Perang Dingin, Hongaria mulai memasuki periode menuju era demokrasi. Tanggal 23 Oktober yang juga merupakan tanggal dimulainya aksi protes di tahun 1956 dijadikan sebagai hari libur nasional di Hongaria. Imre Nagy yang di era rezim komunis dicap sebagai pembangkang namanya dibersihkan dan jasadnya dikubur kembali secara hormat pada bulan Juni 1989. Di tahun 1991, pasukan Soviet ditarik sepenuhnya dari Hongaria dan Boris Yeltsin selaku pemimpin Rusia, negara penerus Uni Soviet pasca Perang Dingin, meminta maaf secara resmi atas tindakan Uni Soviet saat menginvasi Hongaria.